Mau pasang di mana? Ya fotonya udah ganteng-ganteng. Di samping lampu, gantengan lampu. Di mana? Ngapain sih, Del? Orang ini dari tadi Mama liatin. Ini kan rumah baru, Mah. Pengen nempelin foto sang pemilik. Yeah. Mama liatin. Fotonya tebalem gini kan? Iya. Emang susah mingkem, Mah. Karena ini gravitasinya... turun ke bumi. Sekarang Mama rasa masang foto gampang. Ngaji dulu yuk. Oh iya, oke deh. Taruh sini dulu. Taruh deh. Diem-diem aja ya, ganteng. Siap, jalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, alhamdulillah semuanya tampak segar, tampak bajunya baru-baru semua ya Bu ya? Udah lunas? Kenapa kalau ditanya udah lunas pada nyengir wae ya? Sepertinya belum pada lunas nih ya, 2 kali bayar lagi. Oh udah ya? Alhamdulillah kalau udah ya bisa ngutang lagi ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang dihianati pasangan. Ya. Sebelum ibu bertanya silakan kita dengarkan sama-sama, kita ikuti Mama memberikan tausiahnya. Mah, ini dihianati pasangan. Banyak orang yang dihianati pasangan cuma pelariannya kadang-kadang jadi gak bener Mah. Ada yang balas dendam. Sama-sama deh gue ikutan selingkuh juga. Ada yang jadi penyendiri, ada yang jadi binal, banyak macamnya Mah. Nah, gimana sebenarnya kita menyikapi kalau memang kita dihianati pasangan? Silakan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu dihianati pasangan. Dihianati. Dari kalimat dihianati itu pun kita sudah merasakan. Siapa yang berkhianat? Yang berkhianat kadang-kadang pasangan kita, suami kita, atau istri kita, atau barangkali sahabat kita. Nah, itu seringkali. Atau orang yang kita percayai. Itu berkhianat. Saya yakin siapapun Anda yang dihianati, baik seorang istri dihianati suami, suami dihianati istri, sahabat dihianati oleh sahabat, maka pasti dia akan merasa sakit. Misalnya, seorang istri suaminya selingkuh, atau seorang suami istrinya selingkuh, itu bisa terjadi. Maka istri yang suaminya selingkuh, atau suami yang istrinya selingkuh, pasti hatinya akan terluka. Dia akan sakit, dia akan merana. Nah, tadi Abdel bilang, orang yang dihianati pasangan, akibatnya berbeda-beda. Yang pertama, dia jadi binal. Allah, emang kamu doang yang bisa selingkuh. Saya juga bisa selingkuh. Nah, dalam Islam salah. Artinya, sarwa gelona, gelokabe. Sama gilanya, nggak ada yang sadar. Suaminya udah selingkuh, bininya ngebahas dengan selingkuh. Semua kerasukan setan. Salah dalam Islam. Yang kedua, ada yang jadi apatis. Diem aja nggak ada kemauan. Kesel tapi jadi diem. Tapi di hati semuanya terpendam rasa kesal dan rasa benci dia. Ada juga yang sedang-sedang saja. Biasa saja biarin. Bahkan jadi introspeksi diri. Bagaimana sebetulnya Islam mengajarkan kepada kita kalau ada orang yang berkhianat, pasangan kita berkhianat kepada kita? Yang namanya perselingkuhan, yang namanya dihianati, disakiti, itu harusnya kita introspeksi diri. Karena pasangan kita melakukan selingkuh, dia berkhianat, itu musibah buat pasangan yang diselingkuhi. Kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, yang namanya musibah tujuannya 3. Yang pertama ujian, yang kedua teguran, yang ketiga azab. Yang pertama ujian, boleh jadi Allah menguji kita untuk meningkatkan harkat derajat kita di hadapan Allah kalau lulus. Yang kedua, boleh jadi teguran dari Allah. Oleh karena itu, kalau ada pasangan kita berkhianat, maka jangan langsung menyalahkan pasangan kita. Introspeksi diri. Kenapa dia berkhianat?
Kenapa dia berselingkuh? Apa saya judes? Apa saya galak dengan pasangan? Apa servis kurang baik? Apa pakaian depan pasangan saya kurang menarik? Apa masakan saya kurang baik? Apa mulut saya tajam? Kenapa dia mencari yang di luar? Kenapa? Apa dia lebih sempurna daripada saya? Apa dia lebih berkualitas daripada saya? Apa dia lebih berpendidikan? Apa dia lebih pintar masak? Lebih pintar merayu? Pelajari itu semua untuk diri kita. Koreksi diri kita. Tidak bakal ada asap kalau tidak ada api. Jadi kalau ada orang yang berkhianat, yang pertama kewajiban kita menintrospeksi diri. Apa kesalahan saya? Sehingga ini bisa terjadi. Yang kedua, kemudian perbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan. Kalau kita sudah mengintrospeksi diri, tapi saya maaf kepada perusahaan TP. Ketika kita mengintrospeksi diri, jangan pakai ego yang tinggi. Jangan pakai nafsu, tapi pakai akal yang sehat, hati yang dingin, perasaan yang baik, yang dekat kepada Allah, yang iman kepada Allah. Jadi nilainya pasti benar. Nah, karena kalau kita lagi emosi, nilai itu tidak akan benar. Kalau kita lagi marah, artinya kemasukan setan. Maka nilai itu selalu negatif. Tapi kalau dalam keadaan hati jernih, perasaan damai, mohon sama Allah, saya tahu apa sih kesalahan saya. Jadi seperti itu. Dan Anda jangan khawatir. Karena Allah pun telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 7. Kata Allah, In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau ada orang melakukan perbuatan jahat, dia menjahati dirinya sendiri. Kalau ada orang melakukan perbuatan baik, itu untuk dia sendiri. Apa maksud ayat ini? Allah mengajarkan kepada kita, kalau ada orang menyakiti kita, kata Allah artinya orang tadi akan menyakiti dirinya sendiri. Kalau kita menyakiti orang lain, kata Allah, artinya saat itu kita menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu ada akibatnya. Kita berbuat baik, ada kebaikan. Kita berbuat buruk, ada keburukan. Dalam suatu ketika yang namanya malaikat bilang, kata malaikat, kalau kalian berdoa, doa yang baik-baik buat diri sendiri, keluarga dan orang lain. Kalau ada orang berdoa buruk buat orang lain, maka akibatnya buruk buat dirinya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, dia akan menerima kejahatan dirinya. Kalau kita jahat kepada orang lain, maka kata Allah, kita pun akan menerima perbuatan jahat yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita dikhianati oleh pasangan kita, jangan menyalahkan orang, tapi langsung introspeksi diri kita sendiri, mendekat kepada Allah, bertaubat dengan kesalahan kita, perbaiki kesalahan yang telah lalu. Iya, baik, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita, dikhianati pasangan. Ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya. Nanti setelah ini giliran ibu-ibu bertanya, kita break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, saya akan absen dulu majelis talim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah Majelis Talim Nurul Falah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Limo Depok ya Bu ya? Ke Cinere ya? Iya, ada berapa orang Mo? 19. Nanggung banget, satu lagi ketinggalan Bu ya? Janjinya 20 orang ya? Tapi yang satu kemana? Tiduran ya? Si Ano lagi nonton, wah gue ditinggalin gitu loh Bu ya. Iya, yang berikutnya adalah Majelis Talim Siratul Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ini dari Pondok Labu, Komplek Dephan, dulunya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan dan Keamanan Indonesia, ya Bu ya. Ada berapa orang Bu yang ini? 20. Pas. Nggak ditinggalin yang satu. Contoh dong Kemenham ya.
Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi membahas tema tentang dihianati pasangan. Dan kita juga sudah kedatangan seorang tamu yang akan kita ajak bincang-bincang. Namun sebelum kita berbincang-bincang, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama Dede. Nama saya Dariem. Umur saya 52. Sehari-hari kegiatan saya jualan nasi uduk sama lontong sayur. Saya punya suami, udah nggak kerja. Saya punya anak 4, yang 3 udah pada misah, yang 1 ngikut mamanya. Dulu saya bawa temen dari Cilacap, suruh bantu-bantu jualan nasi uduk. Nggak taunya hamil. Padahal belum nikah. Suami saya hamilin temen saya itu tadi. Pokoknya saya minta cerai aja. Ternyata suami saya nggak mau nyerain. Setelah kejadian itu mah, anak-anak saya nggak nerima bapaknya kawin lagi. Saya tuh sambil nangis dorong gerobak. Orang ada ini apa namanya? Ada pesanan kemarin ya. 40 bungkus aja dikasihin ke istri mudanya. Nah dia nggak dikasihin ke saya nggak. Namanya kan jahat itu suami begitu. Tapi saya coba ikhlas saja. Habis gimana? Orang udah nasib saya mungkin begitu. Demikian cerita saya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia singkat saja kisah dari Ibu Dariem. Dan Ibu Dariem sekarang sudah hadir di studio, kita sambut saja. Silakan Ibu Dariem. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik, Mama. Silakan. Mangga, silakan Ibu. Di dia, Ibu Dariem. Iya, oke. Pemirsa, kita langsung berbincang-bincang dengan Ibu Dariem. Ini Ibu Dariem, waktu hamil terus ketahuan itu yang menghamili suami Ibu. Dia sendiri yang ngomong. Perempuan. Suami perempuannya. Ngomongnya gimana? Ya kan saya tanya, kamu perutnya gede ya? Hamil. Tanya aja sendiri sama bapaknya begitu. Oh, langsung dia ngomong begitu? Nggak takut, nggak ini gitu. Enggak. Padahal awalnya datang Ibu pengen nolongin dia ya? Emang buat ngasuh anak-anak di rumah. Oh, buat pembantu di rumah gitu deh ya? Iya. Nah begitu dibilang yang menghamili suami Ibu ngomong apa sama suaminya? Kata dia sih, katanya orang lain. Dia nggak ngaku. Begitu dia pulang dari kampung baru dia ngaku emang dia yang hamili. Ya udah, Oh, tadinya ngelak ya, Bu? Iya. Iya. Sampai akhirnya ngaku karena apa, Bu? Karena yang udah hamil itu udah gede. Udah 6 bulan kalau nggak salah. Oh, baru ketemu udah hamil gede? Iya. Padahal tiap hari ada tuh, Mah. Tapi saya nggak ngeh gitu. Tinggal sama Ibu juga? Iya. Di rumah Ibu satu? Iya. Iya. Nah ini niat baik tapi malah Iya. Itu yang peribahasa gini dia, dibilangin seperti nolongin anjing kejepit gitu ya, Bu Iya, Dariem? betul. Iya. Orang susah ditolongin, Iya. ngebantuin rumah kita. Iya, betul. Tapi ada tapinya. Kalau suami Ibu tidak centil mah nggak bakal terjadi kan? Nah itu ya, artinya dua-duanya sama aja kan, Bu Dariem? Iya. Nah sekarang masih kan tadi bilang Ibu tidak mau suaminya menceraikan Ibu. Iya, nyampe kapanpun. Sampai sekarang sekarang? masih Ibu di mana? Masih. Tinggalnya di mana, Bu? Di Ragunan, Kampung Pisangan. Udah nggak bareng tapi? Ya satu rumah, cuman ya udah enggak lah. Udah biarin. Tinggal serumah sama Ibu masih sampai Iya, sekarang? masih, Jadi itu yang ceweknya itu dinikahin? kontrak. Iya. Dikontrakin? Nikah ini siri. Dinikahin? Nikah siri. Sekarang punya anak 4. Udah punya cucu. Oh, dari suami Ibu itu? Iya. Artinya suami Terusin. Ibu rutin ke sono dong? Iya. Emang kalau siang di rumah, kalau malam di sana.
Jauh Bu itu tempatnya Bu sama Ibu? Deket. Ibu tinggal di mana? Saya di Pisangan. Ya. Dekat sini Pisangan dekat Pasar Ragunan. Ijo. Ragunan. Pisangan Ragunan. Pisangan Ragunan. Ada, iya. Terus dia ngontrak di sini di Pondok Bambu. Di Rawa Bambu. Di Rawa Bambu. Di sini Pasar Minggu. Pasar Minggu deket nggak jauh mah. Dekat emang dia suka jalan. Iya. Ya adalah 5 kilo. Iya. Masih suka ketemu sama Perempuan itu. Perempuan itu. Ketemu waktu itu kan saya ke rumah anaknya kan lahiran. Jadi satu libur dagang. Nggak taunya digantiin sama dia. Katanya Dagang apa Ibu? nasi uduk sama lontong sayur. Di mana tuh? Di sana, di Ragunan. Oh. Di dekat sini loh, depan PLN. Iya. Ketemu terus. Ternyata digantiin sama itu anak. 4 hari kalau nggak salah, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu nggak dagang. Nah, Seninnya dia mau dagang lagi lah, kan saya pulang. Udah gitu kan saya belanja, dia juga udah belanja. Dia marah-marah. Marah-marah begini. Hah, katanya baik, nggak taunya artinya busuk begitu. Lama-lama kan saya pegel. Saya datengin aja. Lu yang busuk, saya bilang gitu. Bapaknya diem aja, tetap melain itu. Oh ada suami Ibu waktu itu? Ada, berdua tuh lagi beres-beres di dapur. Mau pulang. Suami Ibu kerja di mana? Nggak kerja, pengangguran sekarang. Tadinya mah di LPG. Sekarang udah enggak. Iya. Kata dia begini, dulu kan udah kerja, sekarang ya tinggal ininya katanya. Kalau suruh kerja. Tapi Ibu nggak dikasih nafkah lahir Enggak. berarti? Dan udah lama? Ya ada setahun. Enggak, maksud saya gini, nggak dikasih nafkah lahirnya Ibu semenjak suami Ibu nikah lagi? Apa Tadinya dikasih? masih benar. Iya. Lama-lama ya itu begitu. Iya, jadi kejadiannya udah berapa lama Bu? Udah lama dari tahun 82 kalau nggak salah. 82. Ibu sudah punya anak berapa waktu itu? 3. 3 ya. Jadi satu Anak Ibu TK. semua berapa? Semua Iya. 4, nambah Oh 1. artinya walaupun suami Ibu sudah berkhianat, Iya. Ibu masih tetap. nyampur gitu kan? Iya. Oke, ya. Baik Bu Daryam, sebentar kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Iya, Daryam. makasih. Pemirsa, kita harus break sebentar, nanti kita akan berikan kesempatan juga kepada ibu-ibu yang ingin bertanya ke Ibu Daryam atau malah punya pengalaman yang hampir serupa dengan Ibu Daryam. Kita Atau akan serupa persis? atau serupa persis. Jangan katanya yang hampir. bercerita, ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, sekarang saya akan absen lagi yang tersisa di pagi hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Inayah. Waalaikumsalam. Dari daerah Pondok Gede Jati Waringin. Bojong Tua. Bojong Tua ya? Pantesan. Ya. Saya lihat kok kayaknya pada nggak muda, ternyata dari Bojong Tua. Dari berapa orang ini Bu? 23. Oh ini malah lebih 3 ya, harusnya 20 ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim An-Nur Raudatul Jannah. Waalaikumsalam. Ini kenceng-kenceng suaranya, makannya pasti pada nambah tadi ya. Berapa orang Bu ini Bu? 2. Berarti sayang ayah, kalau satu-satu sayang ibu ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Ini dari daerah Tambun, Bekasi ya. Iya, baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Daryam yang pagi hari ini berbagi dengan kita mengenai kisahnya dikhianati pasangan, dikhianati suaminya bersama dengan temannya sendiri. Padahal waktu itu Ibu datangkan dari Cilacap untuk membantu Ibu jualan nasi uduk. Nah, kalau hubungan anak-anak gimana Bu sama bapaknya Bu? Baik. Anak Ibu, dari Ibu berapa? 4. 4, dari yang 4 juga. udah jadi 8. Iya. Anak sama bapaknya masih suka ketemu? Anak saya? Iya. Masih. Kapan tadi dia bilang Del? Tinggalnya tiap hari siang ya? serumah. Iya, siang. semuanya masih serumah anak-anaknya maksudnya? Enggak, ada pada misah. Udah pada misah. Sekarang tinggal di rumah sama siapa aja? Sama anak yang nomor 3. Sendiri gitu ya? Udah nikah juga anak? Udah punya anak 2. Punya anak. Nah, kalau sama anaknya yang dari yang muda Ibu suka ketemu? Enggak. Kadang kala.
Kadang-kala Iya, kalau ke rumah diajak gitu, suka ketemu. diajak suaminya. Ketemu Ketemu aja, ketemu aja. Ketemu aja, udah. Dulu ibu waktu pertama kali tahu kan ibu minta cerai, Bu, ya. Iya, Si suaminya nggak mau ceraiin. Nggak mau. Sampai sekarang masih ada niat untuk minta cerai atau biarin aja begini keadaannya? Sebenarnya sih ada, cuman emang dianya nggak mau. Iya. Kata anak saya, udah diurus aja mah. Nggak bisa, dia orang nggak bisa diajak kompromi. Orangnya keras ya Bu. Iya. Iya. Tapi Mas sebenarnya apakah boleh istri menggugat cerai kalau keadaannya seperti ini, Mas? Kalau suaminya itu tetap berbuat adil, masalah papan, pangan, waktu dan kasih sayang, istri tidak berhak minta cerai. Itu nggak adil. Makanya belum selesai jawaban saya. Iya, Mah. Kan Abdel Iya, nanya. Mah. Iya. Iya, Mah. Jadi karena ini suami Bu Dariem ini kelihatannya tidak berbuat adil dan dia telah berbuat zina. Nah, karena berbuat zina, ibu boleh minta gugat cerai. Jadi bukan karena dia nikah lagi penyebabnya, bukan. Iya. Cuman karena dia berbuat zina dan tidak adil, maka istri berhak minta cerai. Iya. Oke, baik. Di antara ibu-ibu dari Majelis Alim ada Ibu Maryam katanya yang ingin berbagi. Ya, silakan Bu. Boleh berdiri ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Bu. Nama saya Ibu Maryam Nur Hasan. Ya. Mau bertanya, Ma. Ya. Ada sepasang suami istri, Ma. Dia menikah secara siri. Iya. Sampai saat ini suaminya tidak pernah datang-datang lagi. Datang ke siapa? Datang ke istri sirinya ini, A. Ya. Dan mereka sudah mempunyai anak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Ma, bagaimana sikap si istri kalau dia bisa menikah lagi tanpa persetujuan daripada suaminya? Bisa Tidak nggak, Ma? sah. Makanya jangan mau jadi perempuan nikah siri. Rugi perempuan. Kalau nikah siri tidak ada surat nikah UA. Makanya suami akan cerai baru putus. Kalau suami tidak mengatakan cerai, tidak putus. Makanya jangan mau jadi perempuan nikah siri. Begitu, Bu Maria. Ya, terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, baik ya. Ibu sebenarnya dalam hati Ibu Dariem nih sudah memaafkan kelakuan suami dan selingkuhannya itu, Bu? Dia jangan minta maaf kok, dimaafin. Kan belum pernah minta maaf dia sama saya. Suami ataupun Iya. istrinya? Oke, Iya. walaupun suami Anda tidak minta maaf, saya yakin. Makanya tiap hari datang ke rumah ibu terima, masih suka makan di rumah. Masih. Lah iya makanya. Ya makin, makan, ngopi. Jadi Makan kopi ya. Makan Bu, kopi. ngasih duit. Ya. sekarang begini, kalau saya maaf, Ya. saya penonton orang luar. Ya. Cuman saya ngasih saran sama ibu. Iya. Toh walaupun ibu kesel, ibu marah, keadaan saya tanya, bisa berubah nggak dengan ibu marah? Berubah nggak keadaan suami ibu? Tidak kan? Sekarang tidak ada salahnya. Boleh jadi ini ujian dari Allah buat Anda, buat menarikkan harkat belajar di hadapan Allah. Udah deh maafin aja dia. Karena kalau ibu tidak memaafkan dia, seumur-umur hati ibu sakit. Iya, betul. Dan kalau ibu hati sakit, yang rugi diri sendiri. Kesel aja bawaannya. Saya nggak jauh-jauh. Jawaban ibu dari tadi masih. Itu artinya ibu masih dendam. Iya. Sekarang oke, saya ngasih saran ya. Iya. Ibu sudah, ini ujian dari Allah buat Anda. Maafkan dia. Kalau kita termasuk orang yang takwa, wal qalbi minal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Saran saya ya, Bu. Ya, Ini makasih. sudah terjadi. Iya. Ibu kesel, ibu marah, suami tidak berubah kan ibu bilang dablek begitu. Enggak. Minta maaf aja nggak pernah. Sekarang begini deh, biarin deh saya maafkan. Walau bagaimana ibu pernah mencintai dia, pernah menyayangi dia, mendapatkan kenikmatan dari dia. Buktinya ketika dia sudah nyeleweng pun ibu masih Iya. punya anak satu kan. Iya. Artinya maaf. Di sisi lain ibu masih sayang sama dia. Sekarang saran saya maafkan dia, biar di situ ladang amal buat Anda. Kalau Anda tidak memaafkan dia, artinya Anda seorang pendendam. Allah benci. Orang yang dendam, kata Allah, tempatnya neraka jahanam. Saya khawatir ibu sudah banyak berkorban, tapi ibu dosa malahan. Jadi saran saya, maafkan dia, biarin deh. Ada Allah yang ngatur kehidupan. Karena kata Nabi, kalau si istri tidak bisa melawan kepada suaminya, urusannya langsung dengan Allah. Karena kita menikah itu atas nama Allah. Begitu. Jadi saran saya sekali lagi, ibu,
buka hati ibu. Ya. Maafkan kesalahan suami ibu. Ya. Mudah-mudahan keberkahan datang kepada ibu kalau ibu ikhlas menerimanya. Ya. Ini ujian dari Allah begitu, Bu. Ya, Iya. makasih. Iya Ya. ya. Biarin aja yang dosa dia kan. Iya. Toh kenyataannya ibu masih serumah. Oh, masih sering ngopi lagi. Iya, sering ngopi. Ibu bisa jalan uduk. Baik, terima kasih Bu Dariam sudah Nggak usah hadir di sini. dipikirin, dijalani saja. Iya, Oke? Iya, jangan pikirin terus sampai kurus begini, Bu. Ya. Ibu, terima kasih ya sudah hadir di sini. Soalnya Del tiap pagi nyobain uduk sama Iya, bener. lontong. Coba mampirlah kapan-kapan ya Bu ya ke Ragunan ya Bu ya. Iya. Nyobain uduknya. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini Iya, berbagi terima kasih kembali. bersama Ya Bu, kita. dikurangin sedikit demi sedikit. Iya. Oke, baik pemirsa, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, kita masih membahas tema tentang dihianati pasangan. Ya, silakan ibu-ibu, sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh, mana yang sudah mau bertanya Bu? Silakan berdiri. Ya, iya Ibu, boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Popon Koribah. Ibu, Ibu Popon Koribah. Popon. Pertanyaan saya begini, Ma. Mic-nya kurang dekat sama saya, nggak dengar suaranya. Sekarang ini ada kecenderungan orang-orang yang berilmu tinggi, yang ilmu agama tinggi, itu mempunyai pasangan lebih dari satu. Walaupun itu awalnya dia apakah melalui merasa dihianati, dan ujung-ujungnya dia menerima. Bagaimana kita sebagai seorang Muslim menyikapi fenomena seperti itu? Karena ada terkesan jangan menikah sama ustadz, nanti istrinya banyak. Iya, oke. Gitu aja Karena di pertanyaannya. Quran dikatakan, Pakai fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Laki-laki nikahi perempuan yang kamu sukai. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang. Boleh kok kata Quran juga. Tapi alasannya apa? Itu baru koma, Bu. Fa in hibtum alla tadilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1 orang saja. Siapapun Anda laki-laki, selama ekonomi Anda banyak, kemudian Anda bisa bagi waktu, memberikan papan, pangan, mobil, rumah, makanan, pakaian yang baik dan adil, waktu yang adil, boleh. Saat ini laki-laki perempuan 1:6, menjelang kiamat 1:50. Silahkan, boleh. Mau ustad kek, kagak ustad kek, pejabat kek, rakyat. Kalau mampu mah tidak masalah. Masalahnya yang dipikirin bisa adil enggak? Kalau bini atu aja nggak bisa ngurusin, ngapain kawin lagi? Begitu, Bu. Boleh kok. Jadi Boleh, bukan Bu. hanya jangan kawin sama ustad, bininya banyak. Kagak ustad aja banyak yang kawin mulu. Salah Anda nyalahin ustad. Iya. Ustad juga banyak yang bininya atu. Begitu. Alhamdulillah. Berarti 4 boleh ya, Ma? Boleh. Kuat nggak lu ngumpaninnya? Jangan cengir mulu loh. Iya. Udah ditutupin pintu sama Ayang gue langsung. Oke, baik, silakan ibu-ibu yang berikutnya yang ingin bertanya. Ya, silakan. Boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Zahra. Mangga Bu Jahra. Ada seorang ibu rumah tangga yang selalu dihianati seorang suaminya gitu, Ya. Bu. Bagaimana cara menyikapinya? Boleh jadi istrinya sudah maksimal berbuat baik, cuman suaminya punya bakat selingkuh. Nah, ini dia. Kembali kepada istrinya, banyak sholat malam, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tahajud, istiharoh, mohon sama Allah. Mundur apa maju? Ibu tahu maksud mundur apa maju? Kalau mundur itu minta cerai, kalau maju terusin. Tapi baik mundur maupun maju pasti menanggung resiko. Mana yang dominannya paling banyak? Mana yang kebaikannya lebih banyak? Kalau maju diterusin, suami begitu terus, biarin deh. Yang penting ada waktu luang saya buat ibadah. Yang dosa dia, mudah-mudahan dibuka di situ dalam amal. Kalau Anda tidak tahan, mundur, silakan, resiko. Maaf dalam tanda kutip. Di negara kita, di kampung kita, di daerah kita, maaf.
Kalau orang berpisah, kebanyakan yang disalahkan perempuan. Janda, lakinya begitu. Siap nggak? Kembali kepada Anda. Begitu, Bu. Dan saya tapi mah. Betul, seandainya kan Anda yang nanya. Begitu bukan? Saya Iya. juga nggak bilang Anda, cuma Anda yang nanya. Iya. Terima kasih mah. Mangga. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya, bukan ibu ya Bu? Bukan tetangga Oh, bukan saya, ibu. Del. Tetangganya. Iya, iya. Ibu langsung nunduk aja ya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Nih dari Majelis Taklim yang belum dulu, boleh dari sebelah sini ada? Ya. Silakan Ibu langsung Bu. berdiri. Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Mujiati. Mangga. Ingin tanya mah, kalau yang namanya pengkhianatan yang terkecil, wah kita telah mengkhianati pada pasangan tuh yang bagaimana? Yang paling kecil. Misalnya Anda berhubungan dengan suami, hati Anda memikirkan orang lain, mantan doi. Itu nggak kelihatan di permukaan, tapi hati merem, bayangin dia melek. Itu pengkhianatan yang tidak nampak. Iya. Baru membayangkan udah Iya, itu namanya zina hati. Selingkuh hati. Makasih Mas, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Jangan Iya. hadapi yang ada. Oh, ini. Begitu dilihat giginya tinggal atuh. Ilpil langsung. Atau di belakang lagi nggak kelihatan juga ya. Ibu sering merem membayangkan mantan? Bukan saya. Oh, bukan juga. Oke, ya. di sini Begitu baik. melek Idi Amin. Iya. Oke, baik, kita akan break lagi sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Limo yang ninggalin satu orang. Terus juga ini dari Alinaya dari daerah Pondok Gede. Ini dari Tambun. Pondok Labu, ya marah bener ya. Ya, sebelah sana dari Tambun. Masih ada Ibu Dariem juga di tengah-tengah kita dari Kampung Pisangan Ragunan. Ya, yang saya nanti mampir mau nyobain nasi uduk sama lontong sayur. Ya, baik, kita masih membahas tema tentang dikhianati pasangan. Dan sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan tadi Bu yang ungu dari Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rizka, Ma. Ya, Saya silakan, mau Bu. bertanya, Ya. bagaimana cara kita menyikapi rasa sakit hati kita bila kita dikhianati, padahal kita sudah berusaha untuk membahagiakan pasangan kita, menyenangkan gitu, Ma. Ya. Ya, kita harus sabar. Yang namanya sabar, koreksi dia apa kesalahan saya. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau pasangan Anda pernah melakukan kesalahan, maafkan dia, kemudian dia suruh bertobat, minta maaf sama Anda, bermohon kepada Allah biar hatinya dibuka dan jadi semakin baik. Justru di situ ujian Anda, sanggup nggak Anda mengatasinya? Begitu. Jadi jangan sakit hati dipikirin aja. Yang rugi kita, sakit kita, bikin jelek nggak pernah dandan. Biarin dia berkhianat. Tunjukkan saya mah tidak masalah, sehat, dandan yang rapi, baju yang rapi, cemerlang. Kalau ibu suami berkhianat, diem aja merengut aja, marah mulu, jelek tuh muka yang marah melulu, nggak pernah dandan, kesel, sakit, lama-lama wassalam. Dia yang menang. Tunjukkan saya orang beriman. Begitu. Terima kasih, Ma. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada seorang istri mah dikhianati, terus dia sudah memaafkan katanya mah ya, terus tinggal bareng, cuma udah nggak mau ngelayanin akhirnya mah. Salah. Kalau dia memaafkan, resiko. Artinya suami saya masih suami saya, wajib melayani dia. Kalau dia sudah memaafkan tapi tidak melayani, artinya dia menjorokkan tenawan sih. Mendorong suaminya akan semakin berbuat selingkuh. Karena suami Anda normal, kecuali kalau suami Anda abnormal. Iya, oke, baik. Sekarang ibu-ibu lagi Bu yang ingin bertanya, masih ada yang mau nanya? Boleh dari majelis taklim mana aja sekarang? Ya, silakan boleh berdiri Bu. Ya. Mangga? Iya, Iya. merah putih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elis. Ya, Ibu Elis. Saya akan bertanya Mama. Silakan akan. Bagaimana caranya agar kita tidak dihianati oleh pasangan kita Mama? Iya, oke. Servis suami Anda, Lis, dengan sebaik-baiknya. Senyum yang paling manis. Iya. Makanan yang dia doyan, siapkan. Pakaian yang dia suka dari pakaian yang kita kenakan. Wangi mana yang dia suka, pakai parfum yang itu. Kemudian servis di tempat tidur dengan sebaik-baiknya. Kemudian tanya apa yang dia sukai. Saya yakin kalau dia suami normal, pasti akan dekat dengan Anda. Makanya jangan nyalahin orang dulu. Kalau kita pengen suami setia, kita harus setia. Jangan selengean. Kalau kita pengen suami tampil menarik, kita harus menarik. Begitu, Lis. Di kita mah kebanyakan. Suami lagi anteng, lagi baik, bininya centil. Genit, nyelnil, kemudian nggak pernah dandan. Kalau depan suami keluar dandan, ya pegel tuh laki. Makanya jangan nyalahin orang, kita dulu yang benar, baru kita minta servis yang baik dari suami. Terima kasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah berbunga deh. Iya, makanya. Ibu Elis suka menservis masakan suami yang enak? Senangnya sayur asem. Oh, karena memang dia asem orangnya? Enggak. Tapi saya nggak doyan sayur asem, jadi saya berusaha. Suami Anda tidak doyan yang Anda doyan. Anda doyan, suami enggak. Sebagai istri wajib masakin yang dia doyan. Di depan dia siapkan walaupun Anda tidak makan. Tapi saya berusaha Mama masak sayur asem walaupun gampang, sampai tinggal dengan cembur sekarang doang. saya tidak tahu rasanya sayur asem yang enak itu yang bagaimana. Iya. Ya, Anda wajib belajar. Tidak bisa bela diri. Salah. Artinya suami Anda lari ke tukang sayur asam yang enak. Iya. Jangan nyalain orang. Ini dia contoh nanti suami bisa kabur. Karena Anda tidak servis suami yang baik. Anda ketawa boleh, tapi mikir pakai ini. Ya. Kalau Anda tahu dia doyan tapi nggak dilayani, siap mental suami kabur ke tukang sayur asam. Iya. Alhamdulillah Mak. Iya, sampai sekarang suami ibu juga pura-pura enak doang itu Bu sebenarnya. Iya, Anda harus tahu mana Cobain yang dulu, enak. ya. Jangan bela diri. Saya tidak doyan, Iya. salah. Oke, baik. Sekarang yang berikutnya Bu, masih ada yang ingin bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri. Yang mau saya tanyakan mah, Ya. apabila kita lagi sedang berantem dengan pasangan kita, Ya. terus itu suami kita sengaja manas-manasin, ngobrol dengan perempuan lain yang pernah dia suka, apa itu termasuk selingkuh mah? Iya. Udah mah dia berkhianat, lagi kita marahan, dia sengaja ngobrol. Kenapa? Lah emang bininya marah. Iya. Ada orang yang bisa gue ajak ngobrol. Yang mending sama Ono. Bener lakinya kalau saya bilang mah. Yang ini di rumah marah. Maaf. Iya. Saya bukan beda suami. Kebanyakan kita perempuan merasa benar sendiri. Anda koreksi. Suami lagi ribut sama bininya. Gara-gara cemburu sama si Anu misalnya Anda. Sekarang nggak ngobrol sama bini, diperengutin, dijudesin. Ada orang yang enjoy diajak ngobrol. Saya tanya sama Abdel. Abdel memilih yang merengut apa yang enjoy? Yang enjoy lah. Nah, mikir jadi bini. Makanya kalau ada kesalahan, maafkan saat itu. Kita pun manusia biasa, pasti berbuat salah. Jangan pendendam, dosa tempatnya neraka jahanam. Beneran lakinya, ngapain ngajak ngomong sama yang merengut? Yang enjoy dong. Iya, begitu Bu. Ya udah jangan merengut sekarang ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi pada mikir, wabarakatuh. jangan pada ketawa kalau orang tua ngomong. Iya. Pikir Bu ya. Oke, baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita, dihianati pasangan. Pemirsa, kalau pasangan Anda mengkhianati Anda, dalam Islam koreksi diri. Kata Nabi, ibda binafsik. Kenapa pasangan saya berkhianat? Apa saya kurang perhatian? Apa saya kurang menarik? Apa saya tidak tahu kedoyanan dia? Tidak tahu pakaian yang dia suka? Apa mulut saya pernah ngomong kasar, ngomong nyelekit sehingga dia tersinggung? Atau goyang di ranjang servisnya kurang? Dan banyak masalah yang lain. Atau saya kurang suka dengan orang tua dan saudaranya? Semua yang saya sebutkan bisa menyebabkan pasangan Anda lari dari diri Anda. Oleh karena itu, jangan menyalahkan orang, koreksi diri kita. Kecuali kalau memang Anda sudah servis semua-muanya, tapi pasangan Anda tetap lari keluar, artinya suami Anda atau istri Anda punya kelainan. Mungkin dia pengen ganti model yang baru dan lain sebagainya. Tapi apapun yang terjadi, ini adalah ujian dari Allah. Teguran dari Allah buat kita. Kalau Anda lulus dari musibah yang datang ini,
artinya harkat derajat Anda di hadapan Allah akan naik. Dan mudah-mudahan pasangan yang pernah berselingkuh, yang menyakiti pasangannya, didoakan oleh pasangannya agar dia sadar yang terjadi dan kembali kepada Anda. Di situ ladang amal yang luar biasa buat Anda. Ya, baik, terima kasih pemirsa buat Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Ibu-ibu yang hadir di sini juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua. Nanti ibu pulang ke rumah selamat sampai tujuan. Amin. Mah, ini sebentar lagi puasa. Saya mau minta maaf dulu ke Mama. Mudah-mudahan biar lengkap sempurna ibadah puasa kita Biar sebulan suci penuh. lahir Maupun batin. Iya, pemirsa, saya juga memohon maaf kalau ada kesalahan selama ini. Mudah-mudahan nanti di bulan puasa kita bisa beribadah maksimal. Sehingga setelah bulan puasa kita akan mendapatkan ganjaran menjadi orang yang kembali suci ya. Amin. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Thermolite Diet Sugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anda telah menyaksikan Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh dan Thermolite Diet Sugar dipersembahkan oleh